Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Purwokerto Jumat 5 Februari 2021 bersama saya Romo Parjono. Saudari-saudara yang terkasih, salam sehat penuh berkat. Mari kita renungkan sabda Tuhan dari Markus 6 ayat 14 sampai dengan 29. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi. Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar, para perwira dan orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, asal saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawab ibunya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Para sahabat Yesus, tidak dapat dipastikan bahwa suasana hati kita selalu damai dan tentram. Kadang-kadang kita kepergok ditemui hati yang risau, hati yang resah, gelisah, terombang-ambing diterpa angin. Dalam situasi seperti ini, jika tidak hati-hati, kita bisa tumbang dan melayang. Tidak sadar siapa kita, untuk apa kita ini lahir di dunia ini, kemana kita akan pergi, kepada siapa kita akan kembali. Dalam situasi seperti itu,
pasti juga muncul kerinduan hati yang tenang, budi yang terang, dan tindakan yang cemerlang. Dikatakan dalam Injil hari ini, hati Herodes terombang-ambing. Dalam situasi batin yang seperti ini, disuguhkan suasana pesta, mabuk-mabukan, diiringi gendang tarian yang menggiurkan dan menggairahkan. Maka Herodes bersumpah, dan karena sumpahnya itulah dia jatuh ke dalam dosa berat pembunuhan. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang bisa kita petik? Dalam situasi bimbang, jika orang mengambil keputusan, dipastikan keputusannya tidak akan baik, bahkan bisa menghancurkan diri ataupun orang lain. Dalam situasi itu, orang seharusnya menenangkan diri, bermenung dan memohon terang akal budi dari sumbernya, yakni Tuhan. Mari kita mohon hati yang damai, hati yang mampu menimbang segala perkara dengan tenang dan memutuskan perkara supaya menyejahterakan dan menyejukkan. Semoga. Marilah berdoa. Tuhan, berilah kami hati yang damai dan sejahtera, agar kami mampu hidup menurut kehendak-Mu selalu. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita diberkati, dilindungi dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.